Kita mulai pembelajaran kita dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu sepanjang minggu ini. Kami dapat memasuki minggu yang baru, dan kami sudah diberikan kesempatan untuk kami terlibat di dalam pelayanan weekend. Kami juga mohon penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, supaya kami dapat kembali diperlengkapi dengan kemampuan, dengan pembelajaran yang kami terima dari para dosen dan juga kegiatan-kegiatan lain di kampus ini. Kiranya apa yang kami pelajari ini dapat kami pahami, bermanfaat, dan membuat kami semakin menjadi orang-orang yang siap untuk melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan membaca ayat yang ke-18 ya. Mulai ayat yang ke-18 kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras ya, dengan suara yang keras. Siap ya? Oke, mari kita baca. 1, 2, 3. Wayomer Adonai Elohim Lotov Hayot Adaban Lebadu Esher Lo Ezer Kenekdo ya, Kenekdo. 19 kita akan baca lanjut. 1, 2, 3. Waiser Adonai Elohim min Adama Kol Hayat Wi'et Kol Asamim El Adam Yikra lo Wekol Aser Yikra lo Adam Nefes Hayat Hushem. Oke, ini 19-20 ya. 18, 19 dan 20 ada di sini. Oke, kita baca masih ayat 20. 1, 2, 3. Wayikra Adam Shemot Lekol Habhema ya. HB, ini HB ada titik. Habhema Ul of Hashamayim Ul Khol Hayat Asade We Ule Adam Lo Matya Ezer Kenekdo. Oke, saudara beberapa kali mendengar kata Kenekdo ya, kita akan pelajari itu. Oke, itu 18 sampai 21. Ayat 18 kita akan terjemahkan. Dan Tuhan Allah berkata, Adonai Elohim Wayomer Adonai Elohim Lothov, tidak baik ya, tidak baik ya. Tidak baik, apa yang tidak baik ya? Bagi manusia atau apa? Bagi manusia Adam untuk menjadi heyot sendirian, lebado, untuk menjadi sendirian. Nah, ini berarti yang tidak baik adalah kesendirian. Nah, itu dia. Kalau yang masih sendiri ya, kalau sekarang kan saudara belum menemukan apa? Nah, nanti ya kita akan lihat ada Kenekdo. Nah, ini dia. Saudara nanti akan bergumul dengan yang namanya Kenekdo. Oke. Penolong yang sepadan. Nah, di sini Tuhan menggunakan kata kerja apa nih? Eshe, dari kata asah ya. Nah, di sini aku akan membuat neget. Neget itu bisa di depan, di hadapan lawan. Ya, bisa di depan, di hadapan lawan. Nah, di sini ada Esef Kenekdo. Oke, sekali lagi penolong yang sepadan. Nah, kalau misalnya diterjemahkan literal seperti lawannya tadi dari kata dasar Kenekdo ya, neget tadi. Ya, sebenarnya ini apa namanya? Terjemahan literal itu bisa di depan, di hadapan lawannya. Ya, membuat bagi dia penolong lawannya, kira-kira begitu, seperti lawannya. Nah, tapi ini maksudnya
adalah seseorang yang sepadan, kira-kira begitu ya. Tidak sama seperti binatang yang lain, tetapi sama seperti dirinya, sepadan ya. Sama seperti dirinya. Oke. Perhatikan makna ungkapan tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Diawali dengan ungkapan seperti itu ya. Nah, kalau memang Tuhan itu memang mau membuat penolong yang sepadan atau membuat pasangan bagi manusia, ngapain ada klausa ini? Nah, gitu ya. Kan bisa saja seperti ciptaan-ciptaan sebelumnya, lalu Tuhan Allah membuat begini, lalu Tuhan Allah membuat begini. Tetapi di dalam ayat ini, ketika Tuhan Allah mau menciptakan seorang yang sepadan dengan Adam, didahului dengan klausa tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Nah, itu dia. Apa maknanya? Tentu kita diingatkan bahwa sebelumnya ada klausa yang menjelaskan bahwa semua hal adalah baik. Baru di sini kita berjumpa dengan klausa yang tidak baik. Saudara menangkap ini? Kenapa ada sesuatu yang disebutkan sebelumnya semua itu baik, tetapi di sini tidak baik kalau manusia seorang diri saja? Apakah sebelumnya Allah tidak tahu bahwa kesendirian itu tidak baik, sehingga seperti dievaluasi, oh ternyata kalau sendiri itu nggak baik ya? Apakah ini semacam evaluasi progresif ya? Setelah berjalannya waktu, ya kan? Nah, kemudian Allah baru tahu, oh ternyata manusia itu nggak ada pasangannya. Lupa saya ciptakan pasangan. Kalau monyet tak kasih pasangan, ya kan? Menurut jenisnya, ya kan? Nah, semuanya ada jenisnya. Tapi manusia, aduh saya lupa ini, ketinggalan, nggak baik ini. Apakah begitu? Nah, mungkin ada yang mau berpendapat sebelum saya sampaikan pendapat saya. Saya dengar saja Pak pendapat Pak Agus pokoknya ya. Bukan berarti Allah itu teledor atau lupa di dalam menciptakan penolong yang sepadan. Tetapi ketika kita baca di ayat yang sebelumnya ya, dari pohon-pohon pengetahuan baik dan jahat engkau tidak boleh makan dari itu, karena pada hari ketiga engkau makan dari itu, engkau pasti akan mati. Kita diingatkan ini tentang kebutuhan rohani, ya, kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani yang dibutuhkan oleh manusia disediakan semua, ya, disediakan semua. Bahkan nanti ada kebutuhan untuk aktivitas, ya, kebutuhan untuk aktivitas. Ada kebebasan di sini ya. Dari semua pohon ini engkau sungguh-sungguh akan makan. Nah, jadi ada kebebasan terbatas, ada kebebasan yang tidak terbatas. Nah, semua sudah disediakan oleh Allah. Tapi tidak lupa ada satu yang dibutuhkan manusia. Tidak baik kalau manusia ini seorang diri saja. Nah, kalau saudara perhatikan, kapan manusia ini mulai menyadari bahwa dirinya itu tidak ada kawan sepadan? Ya, ketika dia memberi nama, itu sudah sama Hawa atau belum? Di ayat berapa itu? Di ayat berapa itu? Manusia diberikan kuasa untuk memberi nama itu. Di ayat berapa? Manusia mencari-cari melihat
kapan ini, mana ini kok ada yang sepadan, kok tidak ada yang seperti saya, gitu ya. Hah? Ayat berapa? Pasal 2 ayat 20. Perhatikan, pasal 2 ayat 20 ya, yang tadi sudah kita baca. Apa yang dilakukan oleh manusia? Manusia memberi nama. Itu sendiri atau sama Adam dan Hawa? Nah, pertanyaannya adalah kapan dia menyadari bahwa dirinya itu tidak ada pasangan? Ayat 20 coba dibaca. Dan manusia menamai menang itu untuk setiap hewan, untuk makhluk yang bersayap di langit, dan untuk setiap binatang ladang. Tetapi sebagai manusia tidak menemukan penolong seperti lawannya. Oke, tidak menemukan penolong seperti lawannya. Jadi dengan kata tidak baik bagi manusia ini untuk hidup sendiri. Nah, lalu baru ayat yang ke-20, Adam menyadari bahwa dia itu tidak ada pasangan. Apakah ini hal baik? Apakah ini sesuatu hal yang baik ketika Allah itu membiarkan manusia itu hidup sendiri sebelum ada pasangan? Justru ketika itu disebutkan tidak baik, dan baru ayat yang ke-20 itu manusia itu menyadari kesendiriannya, Allah memberikan kesempatan kepada manusia itu untuk menyadari dirinya itu butuh apa? Butuh penolong. Butuh penolong yang sepadan. Butuh apa namanya? Butuh orang lain. Nah, itu dia. Coba bayangkan kalau dari awal manusia diciptakan langsung seperti berpasangan gitu. Ya, dia mungkin tidak merasakan seperti apa butuh seorang penolong itu ya. Nah, tetapi ketika dia diciptakan sendiri, lalu kemudian dia merasakan kesendirian, nah, lalu kemudian dari mana dia tahu dia merasakan sendiri? Dia diberikan kuasa nanti ya, ayat yang ke-20 itu, untuk menamai binatang-binatang. Ketika dia memberi nama binatang-binatang itu, dia melihat bahwa binatang itu memiliki pasangan-pasangan, kira-kira begitu ya, memiliki pasangan. Tetapi ketika dia melihat dirinya, loh, saya mana nih pasangan saya? Nah, berarti dia merasa membutuhkan penolong yang sepadan. Sebelum itu Tuhan sudah tahu bahwa manusia itu butuh, teman-teman. Dan maka Tuhan katakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Nah, jadi itu ya. Nah, tidak ada penolong yang neget, yang sepadan tadi ya. Nah, tidak ada penolong yang sepadan. Berarti perbedaan antara manusia dan binatang itu ditekankan di sini. Artinya apa? Nggak ada yang sepadan dengan manusia itu ya. Dari sisi fisik, dari sisi apa namanya, kemampuan, kecerdasan, dan pengetahuan, ya kan? Tidak segambar dan serupa dengan Allah, itu tidak ada. Jadi sekalipun sekarang kalau saudara lihat di akrobat-akrobat itu ada binatang yang dianggap cerdas, ya, secerdas-cerdasnya binatang tidak ada yang melebihi kecerdasan manusia, kecuali dalam film fiksi ya. Film fiksi itu ada yang sebuah film yang menceritakan pada suatu zaman itu kelompok gorila kera itu menguasai dunia dan mereka punya kecerdasan yang melebihi manusia, dan manusia dianggap sebagai makhluk kuno. Wah, itu fiksi ya, itu fiksi. Nah, lalu kalau kita perhatikan, Allah yang membuat dan membawa perempuan itu kepada Adam, bukan manusia yang mencari dan memohon kepada Allah. Tuhan, saya nggak punya penolong yang sepadan, tolong dong. Bukan ya. Tetapi Allah yang membuat dan membawa perempuan atau Hawa kepada Adam. Allah saja yang mengetahui bahwa yang baik dan yang memberikan, Allah saja yang mengetahui yang baik dan memberikan kepada manusia segala sesuatu yang baik yang manusia perlukan. Ya, itu dari kata ungkapan
apa namanya, tidak baik itu tadi. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi Allah tahu mana yang baik, Allah tahu mana yang cocok untuk kebutuhan manusia ini. Nah, perhatikan ungkapan penolong yang sepadan dari kata eser ya, penolong, dan kenekdo, sepadan. Ya, eser itu penolong, kenekdo sepadan. Ini adalah satu frase penolong sepadan itu, bukan dua kata yang berdiri sendiri ya. Nah, tapi ini satu frase, penolong sepadan. Saudara harus perhatikan apa itu maksudnya penolong. Menolong dalam mengerjakan apa? Apakah disuruh membuatkan minum? Apakah disuruh masak, cuci piring, cuci baju, setrika di belakang? Apakah itu penolong maksudnya? Ya. Penolong di sini jelas dia menolong dalam mengerjakan mandat ilahi. Apa saja mandat ilahi itu di dalam Kejadian? Kita tahu dia diperintahkan di ayat yang ke-15 untuk membantu Adam memelihara dan menjaga taman. Ini perintahnya. Profesi pertama manusia itu tukang kebun ya. Betul nggak? Tukang kebun artinya bukan seperti tukang kebun yang sekarang ya, menjaga sekolah, bersih-bersih, sapu-sapu ya kan? Bukan. Tapi ini adalah mandat ilahi yang diberikan oleh manusia sebagai bentuk pendelegasian kuasa kepadanya atas apa yang diciptakan oleh Allah. Nah, jangan pikir kalau tukang kebun itu seperti yang sekarang kita lihat ya, ada Pak Muji di sini ya. Nah, bukan itu. Nah, kemudian yang kedua, membantu Adam dalam beranak cucu. Enggak mungkin Adam bisa beranak cucu sendiri. Kita ingat ya ayat yang ke-22 dan 28 pasal 1 itu perintah Allah adalah beranak cucu, ya kan? Beranak cucu. Nah, tentu Adam dan Hawa di situ diperintahkan berdua ya, bukan Adam sendiri. Ya, sekalipun di situ belum dikisahkan, ingat pasal 1 dan pasal 2 itu bukan kronologi, tetapi itu adalah penjelasan dari masing-masing ayat yang ada dalam ayat 1 itu dijelaskan di dalam pasal 2, bukan kronologi ya. Bukan kronologi urutannya pasal 1 kemudian kejadiannya dilanjut di pasal 2, bukan. Tapi perintah itu ketika ditulis dalam pasal 1 ayat 22 itu sudah ada, Hawa itu sudah ada. Hawa itu sudah ada. Ayat 28 pun Hawa sudah ada. Jadi yang diperintahkan itu adalah Adam dan Hawa. Beranak cuculah itu sudah Adam dan Hawa. Meskipun ditulis di dalam ayat 22 dan 28 ayat pasal 1. Nah, jadi itu ya, tujuannya adalah membantu beranak cucu. Oke. Kemudian membantu Adam untuk bersekutu dengan Allah. Nah, ini dia. Nah, ini sebagai gambar Allah, ini jelas ini. Persekutuan yang dibangun antara Allah dengan manusia itu akan terjalin ketika orang-orang yang diciptakan, manusia yang diciptakan itu bersama-sama menyembah kepada Allah, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah melalui sarana peribadatan yang Tuhan berikan. Nah, jadi menurut saudara gimana? Apakah saudara ada tanggapan lain terkait dengan istilah penolong ini? Gimana kalau saudara bandingkan dengan kenyataan yang sekarang? Apakah wanita sudah berfungsi sebagai penolong laki-laki di dalam 3 hal ini? Pak, saya nggak punya kebun dan taman. Ya, sekarang kebun dan taman itu bukan berarti secara literal ya. Apa itu kebun dan taman? Sesuatu yang dipercayakan kepada kita, apapun itu. Kalau Adam dan Hawa dipercayai untuk memelihara taman dan isinya ya, kita dipercaya untuk suatu tugas tertentu di dunia ini oleh Tuhan. Pekerjaan yang kita terima itulah kebun kita, kira-kira begitu ya. Kalau itu dijadikan sebagai semacam tipologi ya, makna tipologis ya. Makna tipologi tipe ya, ini pekerjaan, ini apa yang dipercayakan kepada manusia. Saudara juga dipercayai sesuatu. Mungkin nanti saudara akan dipercayakan atau dipanggil menjadi seorang pelayan. Ya. Nah, itulah taman tanda kutip ya, kebun yang saudara kerjakan. Ladang Tuhan yang saudara kerjakan. Nah, istri itu akan menolong saudara. Istri itu diciptakan untuk menolong saudara. Maka
carilah istri yang benar-benar siap untuk menjadi penolong yang sepadan atau eser kenegdo. Ya, eser kenegdo. Jangan hanya yang cantik saja. Ya. Kalau orang Jawa itu punya 3B untuk mencari pasangan. Apa itu? Gusti sudah tahu karena udah berKTP Sindukarto. Bukti kamu sudah menjadi orang Sindukarto ini, Gusti. Iya, Gusti sudah berKTP sini ya? Sudah ya? Masih dibuatkan proses ya? Oh, nanti supaya lebih mantap itu harus dicarikan eser kenegdo dari sini. Ya kan? Nanti saya akan ke Pak Polo ini. Pak Polo nggak bisa cuma bikin KTP saja, harus carikan eser kenegdo. Nggak usah jauh-jauh, di gereja Lutheran itu banyak eser kenegdo ya. Ya, eser kenegdonya banyak. Nah, jadi saudara-saudara, eser kenegdo itu tugasnya itu. Dimanapun kita diberikan tugas, panggilan untuk melayani Tuhan, itulah taman yang kita kerjakan. Eser kenegdo itu sangat-sangat mempengaruhi pelayanan kita. Ada banyak pelayan yang kesulitan untuk melayani karena istrinya tidak menjadi eser. Ya, tidak menjadi eser kenegdo. Tidak menjadi penolong, tapi penodong. Beda D dengan beda L ini lain ya. Penolong dan penodong. Dapat penghasilan sekian. Tuh kan apa aku bilang, siapa suruh melayani di sini? Makan aja susah. Saya mau beli gincu nggak bisa. Saya mau beli make up nggak bisa. Skincare nggak bisa. Ayolah, ngapain dipertahankan pelayanan di sini? Gak pernah shopping di sini, jauh dari keramaian, jauh dari mall. Mana jemaatnya rewel-rewel lagi, ya kan? Gak bisa diatur. Dilayani malah ganti memaki-maki. Ya kan? Nah, itulah bisikan-bisikan eser kenegdo tadi. Bisikan eser kenegdo yang tidak menjadi eser kenegdo ya. Yang seharusnya menjadi eser kenegdo, penolong, malah menjadi penodong. Nah, maka saya wanti-wanti dari sekarang ya, berdoalah supaya Tuhan itu memberi saudara penolong yang sepadan dalam hal mengerjakan mandat ilahi. Ya, memang istri saudara bukan orang yang sama-sama dipanggil dalam pelayanan, jadi saudara tidak bisa membebani pelayanan kepada istri saudara, tetapi istri saudara adalah penolong yang sepadan di dalam mengerjakan mandat ilahi. Ya, itu dia. Penolong yang sepadan dalam mandat ilahi. Gimana caranya? Istri menolong, memelihara dan menjaga tugas-tugas kita. Kira-kira gimana? Ada pandangan saudara? Istri yang diharapkan menolong tugas dan pelayanan saudara nanti. Nah, ini penerapan aplikasi biasanya lebih bersemangat ini kalau aplikasi. Kira-kira gimana Pak Oki? Sudah punya pandangan belum? Istri yang bisa menolong kita dalam pelayanan itu seperti apa? Iya, contohnya. Contohnya, ya pasti dukung ya. Kalau istri sebelum jadi istri, saya ini pelayan loh, saya ini pastor, nggak apa-apa siap. Nanti saya sering kunjungan loh, nggak apa-apa siap. Tapi nanti saya kadang-kadang dipanggil di kota, kadang-kadang di desa loh, nggak apa-apa. Dimanapun engkau berada, disitulah aku berada. Dimana bangsaku, disitulah bangsaku. Allahmu, Allahku. Anu gitu, itu seperti Rut terhadap Naomi. Ya, kan?
Gimana kira-kira menurut saudara penolong yang sepadan? Matius, kamu cari penolong yang sepadan seperti apa yang kamu harapkan? Mungkin seiman. Oke, seiman. Ya pasti ya, kalau nggak seiman gimana nanti kamu ke gereja pelayanan yang satunya Jumatan kan nggak jelas. Cuma seiman aja. Sepengakuan, oke. Itu dari yang saya tanya adalah kira-kira istrimu itu nanti kamu mengharapkan melakukan apa untuk mendukung tugas pelayanan kalian itu? Kira-kira apa yang kamu harapkan? Yang pertama itu habis menemani dalam ibadah PKW, oke. Dan itu sekolah minggu. Oh, bisa mengajar di PKW dan sekolah minggu gitu ya? Karena kita lain kan kadang-kadang tidak diizinkan, misalkan nggak keluar langsung di rumah. Jadi kalau yang boleh anak-anak boleh gitu. Nah, berarti kita lepaskan tugas itu kepada sang istri, wakilkan gitu ya? Bareng-bareng atau wakilkan? Bareng ya, bareng ya, nggak boleh kita itu menyuruh orang lain tanpa kita bimbing ya. Nah, itu juga keliru ya. Sekalipun sekolah minggu, itu peran pastor itu besar di sekolah minggu. Yang terjadi kadang-kadang pastor itu langsung bagi jadwal. Oh, PKW ibu A, ibu B, ibu C. Udah, kamu ajar ya, materinya terserah. Yang penting PKW jalan. Terus sekolah minggu kak siapa, om siapa, kasih. Udah, yang penting sekolah minggu jalan ya. Pastornya apa? Pastornya cuma khotbah hari Minggu. Wah, itu keliru juga ya. Nah, itu keliru. Pastor itu bertanggung jawab terhadap semua bidang pelayanan, termasuk sekolah minggu dan PKW. Jadi jangan merasa karena itu wanita boleh berkhotbah di kaum hawa dan di anak-anak, lalu kemudian langsung delegasikan tuh kepada ibu-ibu. Jangan. Saudara harus terus tetap terlibat. Ya, pastor itu tetap terlibat di dalam pelayanan PKW dan sekolah minggu sekalipun. Jadi ya, tidak mungkin bisa kalau pastor itu terlibat ketika sekolah minggu itu dibarengkan. Ya kan, nggak mungkin bisa. Jangankan terlibat, apa yang diajarkan aja kita nggak tahu ya kan. Mau diajari seperti apa kita nggak tahu, karena kita mengajar di ibadah raya, lalu yang terjadi di belakang ada mahasiswa, ada guru sekolah minggu yang nggak tahu mengajar apa. Oh, ngajarnya sudah pas pak, nggak tahu dari mana mereka kayaknya bawa itu kok, nggak bawa Kristus terangku kok. Cuma sebatas itu saja ya. Nah, jadi itu perlu dievaluasi. Pelayanan seperti itu perlu dilakukan evaluasi. Oke, itu masalah pelayanan pastoral ya. Tapi terima kasih sudah menyarankan ya. Istri memang bisa membantu di dalam bidang pelayanan itu, tetapi tidak boleh kemudian dilepaskan sendiri tanpa keterlibatan pastor. Hal sederhana yang saudara bisa sampaikan kepada istri supaya menjadi penolong di dalam mandat ilahi adalah dengan cara apa? Menjadi istri yang, kalau 1 Petrus itu inner beauty, kecantikan yang dari dalam. Wah, nah, di dalam 1 Petrus itu ya ada inner beauty, menjadi istri yang cantik dari dalam. Itu sudah menolong. Saya bayangkan kalau seandainya pastornya khotbah mengenai masalah kehidupan yang konsumtif, misalnya ini ya, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang hidupnya sederhana, kemudian mampu menggunakan semua talenta, sementara istrinya dandanannya
berlebihan, konsumtif semua hal, setiap hari ada paket datang, ya kan? Kemudian kehidupannya mewah-mewah, tapi tidak pas dengan situasi kondisi yang ada di lingkungan. Tentu apa yang disampaikan itu akan terganggu ya, sekalipun firman Tuhan tetap tajam. Ya, firman itu tetap tajam. Jadi jangan merasa saudara firman Tuhan itu tumpul ketika pelakunya tumpul dalam tanda kutip. Tidak. Tapi firman Tuhan itu seperti silet. Tahu silet ya? Pedang bermata dua kira-kira. Siapapun yang menggunakannya akan tetap apa? Tetap tajam. Tetapi ketika silet itu digunakan oleh orang yang pernah kena silet, kita yang nonton tuh, aduh, awas, hati-hati, aduh, kena kau, aduh, bukan, aduh, kena nih saya, kan begitu ya? Itu menegur saya, itu membuat saya itu hati-hati dalam hidup. Nah, itulah fungsi hukum ya. Hukum menjadi cermin buat kita. Tapi ya ini tadi, ketika sang istri yang harusnya menjadi eser kenekdo itu tidak menjadi inner beauty, istri yang inner beauty, cantikan dari dalam. Wah, nanti akhirnya, aduh, Pak ngomong begitu, firman Tuhan memang betul, tapi Pak sebelum tegur kami, tegur istri dulu lah. Nah itu dia. Jadi seperti itu. Ketika kita mau menegur tentang cara berpakaian, sementara istri kita cara berpakaiannya kurang sesuai dengan tradisi atau sesuatu yang berlaku di tempat itu akan menjadi batu ganjalan, batu sandungan. Nah itu dari hal sederhana, saudara. Jadi saudara jangan langsung, kamu istrinya pastor, kamu harus bisa khotbah. Nanti kamu khotbah di begini. Yang dapat panggilan khotbah itu pastor loh, bukan istri pastor loh ya. Jangan. Ketika pastornya khotbah lalu pulang, suami istri pulang, gimana khotbahmu tadi istri? Khotbahmu tadi begini Pak, begini. Saya mendengar begini, sebagai orang awam saya mendengar begini. Itu kan sudah memberikan evaluasi yang membangun. Itu sudah eser kenekdo namanya, penolong yang sepadan. Ketika stola saudara miring, lalu sang istri kasih kode dari belakang, itu hal sepele yang sudah menunjukkan penolong yang sepadan. Ketika istri saudara itu bisa berangkat bersama-sama di gereja dengan waktu yang tepat, ya kan? Lalu bersama-sama menyambut jemaat di depan gereja, menyalami mereka, ya kan? Dengan muka yang berseri-seri, itu sudah eser kenekdo, saudara. Eser kenekdo. Bayangkan kalau pastor itu menyalami jemaat di depan, lalu kemudian pastor ditanya jemaat, istri kemana? Baru mandi. Baru setrika baju. Baru apa? Baru listrik. Atau sudah ada di situ, tapi istrinya, selamat pagi. Seperti ngemut blulu. Tahu blulu? Blulu itu kelapa yang jatuh satu kecil itu. Itu namanya blulu. Mukanya bersengut, kenapa? Gara-gara mungkin makanannya nggak dimakan habis, atau dibilang makanannya keasinan, lalu tersinggung, lalu sampai ke gereja. Ini sesuatu yang sepele saudara, tetapi saudara perlu memikirkan ini yang namanya eser kenekdo. Nah, jadi saudara penting untuk memperhatikan itu. Oke, lalu kalau beranak cucu ini saudara sudah tahu ya. Ini mandat kultural ya, mandat budaya, mandat kultural di mana
Konsep beranak cucu itu bukan menambah jumlah. Kemarin kita ingat ya, apa itu gagasannya kalau beranak cucu itu? Ya memang akhirnya regenerasi ya, regenerasi untuk menjadi orang-orang yang menjadi umat Tuhan itu loh. Bukan masalah menambah jumlah lalu padat penduduknya, bukan. Tapi beranak cucu adalah mandat kultural di mana kita ini diciptakan untuk terus menciptakan generasi-generasi yang memuji Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Itu yang paling penting. Multiplikasi penyembah-penyembah Tuhan. Itu yang paling penting. Nah, untuk bersekutu dengan Allah, persekutuan itu bukan sekedar, sekali lagi saya sering katakan, bukan sekedar 1-2 jam di gereja persekutuan itu, bukan. Tapi keseluruhan hidup kita dari mulai kita bangun sampai tidur lagi. Itulah persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, penolong yang sepadan itu penting untuk membuat kita bisa terus bersekutu dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi benar seperti yang dikatakan Gusti tadi, kalau mencari istri itu bibit bobot bebetnya. Itu kalau orang Jawa ya. Bibit itu berarti apa? Bibit itu kalau orang Jawa, ini filosofi Jawa ya, bukan berarti ini jadi hukum buat kalian ya. Bibit itu dari keluarga mana? Itu bibitnya. Oh, ini bibitnya, bibit unggul ini dari keluarga ini. Lalu kira-kira potensi untuk menghasilkan keturunannya gimana ini bibit? Lalu bobot itu apa? Bukan berat badan, berarti Pak cari yang gemuk-gemuk Pak. Bobot itu ya kualitas ya, pendidikan, bisa apa, sikapnya, kualitas karakter, apa, bukan ya, pendidikan, mungkin kecerdasannya. Bebet itu apa ya? Apa Gusti? Kurang tahu, saya juga belum tahu. Ya. Tapi ada satu yang tidak lupa, kalau ini 3M ya, bukan 3B, tapi ini 3M. Prinsip Alkitabiah itu 3M, bukan 3B, bibit bobot bebet. Apakah istri saudara siap membantu kita melihara dan menjaga taman? Apa itu? Siap menolong kita dalam menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah penolong kita, istri kita, siap untuk mendidik anak-anaknya menjadi penyembah-penyembah Tuhan? Karena ini regenerasi anak cucu. Apakah anak-anak istri kita siap untuk menolong kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan? Atau justru istri kita itu menolong, membuat kita itu money oriented, bukan bersekutu dengan Tuhan tapi money oriented, berorientasi pada uang terus. Mau pelayanan khotbah, tunggu dulu, biasanya khotbah di situ nggak dikasih apa-apa, nggak usah. Kunjungan ke sana, nggak usah lah, jauh, ongkosnya mahal. Lagian kalau pulang nggak pernah dibawain buah mangga. Ke mbah itu dibawain buah mangga itu lumayan lah. Atau dibawain beras, lumayan, beras kita itu udah tinggal 2 kilo tuh. Kunjungan ke tempat-tempat yang kira-kira pulang dibawain itu aja. Nah, itu namanya money oriented. Oke. Sepadan, apa maksudnya? Ini penting sekali saudara-saudara. Sepadan atau seperti lawannya. Seperti lawannya itu ya berarti kalau jantan betina gitu. Ya, bukan seperti itu ya, tetapi ini seperti lawan itu berarti sebanding ya, begitu. Lawan itu kan sebanding ya, lawan. Nah, apa artinya? Bukan lebih rendah, jangan salah kaprah ya. Bukan sesuatu yang lebih rendah, tetapi sama tingkatannya dalam penciptaan. Bukan sama persis, tetapi Hawa memperlengkapi Adam. Inilah yang disebut sebagai sepadan. Ya, beda peran tapi. Beda peran, maka dari awal kita tahu hakikat manusia dan wanita, laki-laki dan perempuan itu beda peran. Sepadan tapi beda peran. Ya. Yang terjadi sekarang apa? Sistem patriarki
Kadang-kadang perlakukan istri itu sebagai apa? Betul sekali, pembantu. Kadang-kadang di budaya tertentu sampai-sampai istri itu nggak boleh bertemu dengan tamu di depan, nggak boleh duduk dengan tamu di depan. Cuma disuruh bikin minum, lalu kalau kamu mau mendengar pembicaraan kamu di belakang, kuping di belakang, nggak boleh duduk di depan. Ada budaya seperti itu. Nggak boleh makan bersama dengan tamu di depan. Tunggu sampai tamu itu selesai baru makan di depan. Wah, itu sudah seperti itu. Pembantu ya. Nggak tahu di tempat saudara apakah demikian? Cara memperlakukan istri itu seperti apa? Ada juga yang membedakan hak, ya, membedakan hak, di mana perempuan itu kalau di Jawa itu pembandingan laki-laki dan perempuan itu sepikul sak gendongan, satu pikul satu gendongan. Kalau wanita itu mendapatkan satu gendongan, berarti cuma satu ya digendong. Tapi kalau laki-laki satu pikul itu berarti dapat belakang. Artinya hak wanita dengan pria itu 2:1. Nggak tahu di tempat saudara. Ada budaya tertentu di mana wanita itu tidak mendapatkan hak waris sama sekali. Kalau di Jawa 2:1 masih. Itu orang Jawa yang dulu ya. Kalau yang sekarang mungkin sudah sama-sama. Ada budaya tertentu yang warisan itu diberikan kepada laki-laki saja. Nanti anak perempuannya dari mana ya? Dari suaminya, yang mendapatkan hak waris dari keluarga suami. Apakah di tempat saudara sama seperti itu? Seperti itu ya. Nah, pertanyaannya apakah itu sudah memperlakukan istri sepadan? Nah, itu kalau masalah itu enggak menjadi indikasi utama ya. Tetapi yang jelas adalah bahwa wanita itu bukan lebih rendah, bukan makhluk kedua. Ya, derajatnya bukan lebih rendah dari laki-laki. Sama diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sekalipun kata ya emet ya segambar dan serupa dengan Allah itu disebut di dalam Kejadian pasal 1, tetapi itu tidak mengacu kepada Adam saja, tetapi itu sudah menjelaskan 2 gender ya, wanita dan pria ya. Jadi kita tahu di sana wanita dan pria itu diciptakan shalem, segambar dan demut, serupa dengan Allah. Jadi itulah yang disebut sepadan. Peranannya berbeda. Oke. Kita lihat ayat yang ke-19. Dan Tuhan Allah membentuk dari tanah setiap binatang di ladang dan betul ya? Dan setiap makhluk yang bersayap di langit, dan dia membawa mereka kepada manusia untuk melihat bagaimana dia akan menamainya. Dan semua yang manusia menamainya itu binatang hidup, itulah namanya. Ini ada pengulangan. Semua yang manusia namai, ya itulah namanya. Kira-kira begitu. Artinya itu tidak ada protes dari Tuhan. Ketika manusia itu kasih nama hewan A, dikasih nama hewan B, Tuhan tidak protes. Jangan dikasih A, itu nggak cocok dengan badannya itu. Kasih C saja namanya, nggak begitu. Tapi disebutkan secara paralelisme bahwa semua yang disebut oleh manusia itu, itulah namanya. Artinya apa? Tuhan betul-betul memberikan kuasa. Tidak dilepas kepalanya, tapi digondeli ekornya, ya kan? Pernah ya kita menyuruh seseorang tapi kita intervensi masih ya? Masih intervensi. Tuhan tidak demikian. Ketika Tuhan membawa binatang ladang dan setiap makhluk itu diberi nama, itu adalah
tanda bahwa Allah memberikan kuasa. Ya, Allah memberikan kuasa. Nama anak saya itu Tirta Kamandanu Prasetyo. Itu ketika lahir bukan saya yang menamai. Ya. Tapi saya meminta nama itu kepada seorang dosen saya dulu. Ya, ketika lahir, Pak, saya belum punya nama. Bapak punya anak, namanya itu bagus-bagus, nama Jawa ya. Lalu nama wayang, pewayangan, tokoh wayangan juga ada. Saya minta kepada beliau nama untuk anak saya yang pertama, dan barulah dia sebut nama itu, lalu saya berikan kepada anak saya itu. Ketika seorang diberikan mandat untuk beri nama, berarti dia memiliki otoritas atas nama, pemberian nama itu ya. Nah, jadi manusia diberikan mandat, manusia diberikan kuasa. Pemberian nama itu bukan sekedar tugas, kamu kasih nama ya, sembarang ya, silakan. Bukan, itu adalah simbol pemberian kuasa, otoritas bagi manusia. Jadi di sini sudah saya tulis ya, melalui kalimat ini Allah memberikan kuasa kepada manusia, dan dengan kuasa itu manusia ditempatkan sebagai ciptaan yang paling berharga. Itu yang paling penting. Sederhana, Musa hanya menulis manusia memberi nama, tetapi itulah bukti bahwa manusia itu paling berharga di antara makhluk hidup yang lain. Nah, tetapi sekali lagi pasal 2 ini mengingatkan apa yang terjadi setelah dosa. Setelah dosa apa yang terjadi? Bukan manusia menjadi yang paling berharga, tetapi apa yang terjadi? Manusia menjadi, nah ini dia. Ironis ya. Ironis sekali. Pradosa, kondisi yang benar-benar diinginkan oleh Allah terjadi. Manusia itu adalah makhluk ciptaan yang paling mulia, yang paling berharga, karena diberikan kuasa tadi, diberikan mandat yang tidak pernah diberikan kepada yang lain. Tapi setelah berdosa, manusia menjadi paling hina dan kehilangan kemuliaan. Itulah mengapa dosa itu adalah sesuatu yang betul-betul merusak, betul-betul menghancurkan. Maka khotbahkanlah dosa itu sengeri-ngerinya. Jangan khotbahkan dosa selucu-lucunya ya. Saya paling sedih kalau orang berkhotbah tentang dosa dan jemaatnya tertawa. Padahal kita tahu karena dosa manusia itu menjadi makhluk yang paling hina, yang kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan martabat. Seharusnya ketika kita berkhotbah dosa, apa yang terjadi? Jemaat itu tunduk, sedih, malu. Seharusnya demikian. Khotbahkanlah hukum sengeri-ngerinya, dan khotbahkanlah Injil secerah-cerahnya, membuat orang itu bersemangat. Itu kata para reformator dulu. Khotbahkanlah hukum sehingga orang itu tahu betul bahwa dia itu adalah pelanggar-pelanggar hukum, pelaku-pelaku dosa, dan tahu konsekuensi dosa itu adalah kematian, kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga mereka betul-betul menundukkan diri, merasa sebagai pelaku dosa, tertuduh dan tidak layak. Itu kunci keberhasilan saudara berkhotbah. Kalau saudara bisa membuat jemaat tertawa-tawa, lucu karena khotbah hukum, itu kegagalan saudara dalam berkhotbah. Tapi kalau saudara bisa mengkhotbahkan hukum sengeri-ngerinya sampai jemaat itu tertunduk, sampai mata terpejam,
Itu karena mendengar betapa mengerikannya dosa itu. Oke, jelas ya. Jadi disitulah fakta dosa itu mengerikan. Dari mana kita tahu? Justru dari kalimat ini. Ketika kita diberikan kepercayaan betapa indahnya untuk melihat manusia itu diangkat menjadi makhluk yang paling mulia. Tapi begitu kita tahu kenyataannya ternyata manusia jatuh dalam dosa, aduh, begitu ya, mengerikan. Oke, berarti kan di situ tujuan awal adalah memberi kuasa, tujuan awal adalah memberi pengalaman supaya manusia itu mengetahui kebutuhannya. Kok aku sendiri ya, gitu ya, tahu kebutuhannya apa. Saya butuh penolong. Kalau saudara merasa belum butuh penolong, jangan menikah, saudara. Nah, itu dia. Jangan hanya menikah karena kebutuhan biologis, ya toh. Nah, itu dia. Menikahlah ketika saudara betul-betul membutuhkan eser kenekdo. Apa itu? Penolong yang sepadan. Saya menikah umur 25 tahun. Saya nikah muda. Tapi Bu Emi waktu itu sudah umur 28. Jadi istrinya lebih tua. Nah, kenapa saya menikah muda, memutuskan menikah muda? Saya waktu itu masih kuliah S2, saudara. Masih kuliah S2. Nah, tak usah lah. Terlalu banyak. Ya, yang jelas ya, saya membutuhkan penolong tadi ya. Saya membutuhkan penolong. Saya harus menyelesaikan S2 saya, ya kan? Saya butuh penolong itu, ya kan? Kalau saya tinggal di kosan sendiri, ya, istri saya tinggal di kosan sendiri, ya, kemudian apa namanya? Kita saling sendiri-sendiri. Istri saya juga dulu S2. Sama-sama menempuh S2. Tapi istri saya sambil apa namanya? Bekerja. Dia ini staf di STI Jogja. Staf kerohanian dulu itu. Nah, terus hebat ya, saya nafsir seorang staf gitu. Enggak, tapi dulu waktu S1 juga teman kelas dari S1. Nah, saya butuh penolong. Yang jelas saya ingin melayani Tuhan. Saya sudah pelayanan ya, waktu kuliah S2 saya sudah pelayanan. Saya sudah mengajar juga di SMTK dulu. Nah, saya sambil kuliah. Jadi saya butuh penolong untuk melayani Tuhan, untuk menyelesaikan studi-studi saya, dan akhirnya kami menikah. Nah, itulah salah satu pertimbangan saya. Ya, puji Tuhan ya. Nikah muda itu ada untungnya juga. Ya, anak saya sudah besar. Anak saya sudah besar dan saya belum terlalu tua sekali untuk melihat anak besar. Mungkin itu menginspirasi saudara. Itu ya. Saya masih kuat kalau untuk ya bermain bersama anak-anak, masih bisa menjadi teman bagi anak saya. Belum terlalu. Ya, ternyata itu keuntungannya setelah menikah muda. Dan puji Tuhan saya diberikan anak ya nggak lama-lama, 11 bulan setelah nikah. Jadi saya nikah bulan Desember, anak saya November. 11 bulan loh ya, bukan 8 bulan setengah. Ya, bukan 8 bulan. 11 bulan itu langsung punya anak. Nah, itu dia. Jadi ya itulah. Saudara-saudara, gimana Pak cari makannya? Wah, itu nanti diskusinya ya. Gimana Pak, saya nanti kalau terinspirasi sama Pak punya cerita ini 25 tahun menikah, lalu saya kasih makan apa anak saya? Saya aja kuliah sambil kuliah saya bayar loh ya.
Ngontrak saya juga bayar sendiri. Waktu itu saya ngontrak itu 2.500.000 satu rumah. Kan nggak mungkin istri saya tinggal di asrama, saya di asrama, ya kan? Asrama lain-lain, ya kan? Nggak mungkin. Nah itu, jadi bisa, bisa. Saya punya motor juga waktu itu, sekalipun ya motor-motor lama ya, jadul. Saya punya motor smash waktu itu, waktu saya melayani. Tidak ada seperti saudara yang pelayanan diantar pakai mobil, dikasih motor, tidak ada. Jadi cari sendiri. Strateginya gimana? Nah, nanti itu urusan belakang, obrolan warung kopi nanti ya. Oke. Ya. Perhatikan di sini, satu alasan Allah melakukan itu adalah untuk memberikan kesempatan bagi Adam supaya dia dapat turut merasakan ini. Karena dia serupa dan segambar dengan Allah, dia memiliki kemampuan untuk merasakan pemikiran Allah tentang kesendiriannya dan menumbuhkan kerinduan terhadap hadiah istimewa yang Allah berikan kepadanya. Bayangkan kalau dia itu tidak pernah merasa sendiri ketika diberikan hadiah dari Allah. Ada nggak rasa sukacita, surprise-nya? Nggak ada. Orang yang menerima hadiah terbesar itu adalah orang yang mendambakan hadiah itu. Betul nggak? Halo? Kalau saudara membutuhkan motor, kemudian tiba-tiba ada yang kasih motor, senang nggak? Senang sekali. Tapi kalau saudara sudah punya motor dari awal, ada yang kasih motor, ya udahlah, taruh kuncinya di situ. Gitu ya. Ketika Adam sendiri dan merasa kesendiriannya itu sebagai sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi, Allah memenuhi, memberikan itu, maka yang Allah inginkan adalah sukacita menerima hadiah terindah dari Allah. Keselamatan itu, kalau itu dikaitkan dengan keselamatan itu sebenarnya sesuatu yang sangat didambakan bagi orang yang berdosa. Dan seharusnya kita adalah orang yang paling bersukacita. Karena apa? Karena keselamatan yang kita dambakan, kita butuhkan tadi diberikan secara cuma-cuma. Nah, itu kalau kita kaitkan dengan kebutuhan yang dijawab oleh Allah. Ya, Tuhan tidak hanya memberikan kita istri, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, kebutuhan aktivitas, tapi ternyata ada kebutuhan terbesar yang Tuhan jawab. Oke, jadi pelajaran ini pasangan kita adalah berkat Allah ya, bukan usaha saudara, ya, atau hadiah istimewa dari Allah yang diberikan Allah bagi kita karena kita tidak dapat hidup sendiri. Tapi kalau saudara memutuskan untuk hidup melajang, ya boleh-boleh saja ya, boleh ya. Kalau saudara merasa tidak butuh penolong, oke, kayaknya nggak butuh penolong. Ya. Bagian ini mengenalkan hal apa tentang pasca dosa. Jelas, pendamping yang semula diciptakan sebagai penolong justru menjadi penentu. Penentu apa? Nah, ini meleset ini. Inilah yang disebut dosa. Dosa itu amartia, itu artinya salah satunya meleset dari sasaran ya. Iya kan? Saudara belajar soteriologi sudah ya? Saudara belajar arti hamartia, betul kan? Nah, hamartia itu seperti sebuah apa ya? Kalau di anak panah, ini sasarannya, tapi di sini kenanya, atau di sini kenanya, atau di sini kenanya. Ini pengertian hamartia, etimologinya. Jadi hamartia itu bukan langsung ke masalah kriminal, bukan langsung masalah perampokan, kejahatan, penipuan, bukan. Tapi sesuatu yang tidak sesuai sasaran, itu sudah hamartia, saudara. Nah, ketika kita diingatkan tentang fungsi atau peran manusia, khususnya Hawa sebagai penolong, tetapi pada kenyataannya di akhir kisah nanti pasal 3 kita tahu bahwa Hawa itu tidak menjalankan perannya sebagai penolong,
tapi dia mengambil peran atas laki-laki, ya kan? Seharusnya menjadi eser kenekdo, tapi ternyata dia ambil peran atas laki-laki. Dia memberikan keputusan di atas laki-laki. Ini bukan masalah khotbah loh ya. Hawa tidak khotbah di atas mimbar, ya kan? Bukan. Tapi ini kehidupan sehari-hari di mana manusia pada saat itu sudah melakukan peran yang tidak sesuai. Nah, itu nanti pembicaraan di pasal yang ketiga. Tetapi yang jelas kita tahu di sini yang seharusnya menjadi penolong ternyata pasca dosa kita tahu tidak sesuai sasaran. Tidak sesuai sasaran. Komentar silakan kalau ada. Saya ingin saudara itu sebenarnya aktif ya ketika di dalam kejadian ini banyak sekali harusnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Tidak ada? Oke lah, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi. Ya, kelas ini agak spesial ya karena kelas yang sangat-sangat tenang, tidak terlalu banyak interupsi, manut-manut saja. Pokoknya apa yang Pak sampaikan, saya manut. Bapak berkata, aku percaya, itu cukup. Jangan ya. Harusnya apa? Harusnya Alkitab berkata, aku percaya, itu cukup. Tapi kalau bukan Alkitab yang berkata, tunggu dulu Pak, tanya Pak. Nah begitu ya. Tapi ya saking percayanya. Oke, kita lanjut. Ayat yang ke-21 kita akan baca di sini. Silakan satu orang membacakan dengan suara keras. Siapa yang sukarela membaca ayat 21? Silakan. Ada? Wayapel Adonai Elohim Tarjemah Al-Hadam Wajisan Wajira Akad Leta Wajis Bulu Basar Tanah. Oke. Terjemahnya? Dan Tuhan Allah membuat tidurnya jatuh atas manusia, dan dia tidur, dan dia mengambil satu dari musuh-musuhnya, dan dia menutup daging di tempat itu. Oke. Ini terjemahan literal ya. Dan membuat tidurnya jatuh atas manusia. Kalau dalam terjemahan dinamis ya, dan Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur. Ya, tertidur itu berarti kata kerja ya, padahal kata kerjanya adalah asya ya. Yapel di sini, yapal. Dan membuat tidurnya jatuh ini. Membuat jatuh ini yapel. Membuat jatuh. Atau ya membuat manusia itu ngantuk, kira-kira begitu ya. Tertidur. Dan manusia tidur, lalu ketika tidur mengambil satu rusuknya dan menutup daging tempat itu. Nah saudara, jangan pernah membayangkan seperti apa Tuhan itu menyayat daging itu lalu ambil rusuknya, lalu kemudian ini gaya bahasa antropomorfisme ya. Jelas Tuhan itu seperti dokter bedah, kira-kira begitu ya. Tetapi sebenarnya apakah memang demikian yang dilakukan Allah? Lalu pakai pisau apa ya? Pertanyaannya begitu ya. Siapa yang bikin pisaunya ya? Lalu menutupnya bagaimana ya? Apakah pakai semen, tanah liat, atau pakai jahit? Lalu
Jumlah rusuknya kelong satu. Kalau begitu apakah manusia itu antara laki-laki dan perempuan itu beda satu rusuk? Itu belum ada yang menghitung. Saya nggak pernah menghitung antara laki-laki dan perempuan apakah beda satu rusuk atau bagaimana. Mungkin saudara nanti bisa googling ya, beda rusuk laki-laki dengan rusuk perempuan, apakah sama atau beda? Ya kan? Nah itu dia. Saudara, sekali lagi, apa yang ingin ditekankan dari ungkapan-ungkapan istilah di dalam ayat ini? Apakah ini literal, dimaknai secara literal, atau ini simbol? Karena ini narasi, kita tidak boleh langsung menyimpulkan sebagai simbol. Tetapi ini adalah narasi atau kisah yang diceritakan oleh Musa sebagai orang yang mendapatkan ilham, inspirasi verbal dari Allah. Tentu setiap kata-kata yang ada di sini ketika itu sebuah narasi atau kisah yang diceritakan demikian kronologis, urut. Nah, kita tidak bisa maknanya sebagai simbol. Tapi ini sebagai sesuatu yang benar-benar Allah lakukan. Tetapi penekanannya bukan pada pisau apa yang dipakai untuk membedah, rusuk yang sebelah mana yang dipakai, yang diambil, ya. Lalu efeknya bagaimana yang dirasakan oleh manusia itu, tetapi bukan. Kenapa kok dipakai istilah tidurnya, diambil rusuknya, menutup daging dari situ? Apa sih yang ditekankan di situ? Proses yang seperti ini itu apa yang ingin ditunjukkan oleh Allah sebenarnya? Sekali lagi, bukan pada hal-hal yang kita pikirkan. Pisaunya apa? Dagingnya gimana Pak Matias? Oh, mau bertanya? Silakan. Rusuk laki-laki terus akan pertanyaan saya Pak, apa ini adalah dasar yang terjadi sekarang seorang dokter dapat mengambil organ tubuh orang lain untuk orang lain. Wah, ini menarik ya. Wah, dokter Kristen baca ayat ini, oh pantas sekarang ada ilmu bedah kan? Karena dari awal firman Tuhan sudah mengajarkan mengenai bedah, apa namanya, ortopedi ya. Dokter ortopedi. Berarti dokter ortopedi pertama itu adalah Tuhan sendiri ya. Ya tentu ini boleh saya katakan penerapannya mungkin cukup melompat ya, mungkin bisa ke sana, tapi ya bisa jadi itu sebuah pertimbangan. Oh, ternyata tulang manusia itu diambil dan manusia masih hidup ya, tidak mati ya, dan Allah membuat manusia tidur. Wah, sekarang dibius tuh ketika manusia itu dioperasi. Wah, jangan-jangan gitu ya, obat bius apa yang dipakai Tuhan kan begitu kira-kira, sehingga manusia itu tertidur nyenyak sampai tulangnya diambil aja nggak kerasa. Nah sekarang siapa itu? Pak Theo itu khususnya robek karena kecelakaan dulu. Itu telat jam itu sudah lewat beliau itu. Telat jam nggak dioperasi lewat itu. Itu dibedah, ususnya dijahit sudah. Bukan tulang dijahit, ususnya dijahit. Bayangkan kalau saudara itu pernah potong usus ayam lalu pakai lidi dibalik gitu ya, yang sobek itu dijahit udah. Dan Pak Tio nggak ngerasakan apa-apa. Nah, apakah itu seperti? Nah ini sekali lagi kita tidak akan membayangkan bagaimana proses itu terjadi. Dan apakah itu kemudian menjadi rujukan kedokteran masa kini ya? Saya kira itu terlalu jauh ya. Tetapi yang jelas dari sini yang mau ditekankan dari ayat ini, nah ini dia.
adalah perbedaan tentang cara menciptakan apa? Cara menciptakan wanita dengan pria. Itu yang pertama. Jadi kalau pria diciptakan dari debu tanah, lalu kemudian menghembuskan nafas hidup ke dalamnya. Tapi untuk wanita dipilih kata mengambil tulang rusuk. Kok enggak tulang jari saja Pak ya? Jadi nggak susah-susah bedah sini, tinggal potong jarinya saja. Saudara perlu analisis ini, apakah tulang rusuk itu mewakili suatu makna tertentu sehingga ini menjelaskan makna tertentu? Nah, saudara perlu selidiki ini, kenapa bukan tulang yang lain. Nah ini dia. Tapi yang jelas ini menekankan bahwa Hawa akan menjadi bagian dari laki-laki. Dia tidak diambil dari tulang rusuk macan, tidak diambil dari ranting pohon, tidak diambil dari tulang ikan, ya kan? Tetapi diambil dari tulang rusuk Adam. Maka itu tentu menekankan bahwa sekali lagi wanita akan menjadi bagian dari laki-laki dan memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Selain itu, hal ini mengindikasikan bahwa laki-laki akan memiliki kesadaran bahwa wanita adalah bagian dari dirinya, ada bagian dari diri wanita itu. Nah ini pendapat saya sendiri ya. Laki-laki akan memiliki kesadaran bahwa wanita adalah bagian dari dirinya. Jadi saya kira ini bukan tentang bagaimana cara Allah mengambil, menjahit, menyayat, bukan. Tulang rusuk dipakai untuk menunjukkan perbedaan ciptaan laki-laki dan perempuan. Tulang rusuk diambil dari manusia, menekankan bahwa mereka memiliki hubungan. Ya. Maka kalau saudara mengatakan engkau adalah belahan jiwaku, salah. Harusnya apa? Iya, engkau adalah bagian dari tulang rusukku. Jadi kalau merayu eser kenekdo hati-hati ya, jangan salah, harus alkitabiah. Engkaulah tulang rusukku yang selama ini diambil Tuhan daripadaku. Maukah engkau menjadi bagian dari diriku yang hilang ini? Wah. Untuk melaksanakan mandat ilahi 3M, yaitu apa? Menjaga taman. Wah, taman yang mana ini? Nah, bukan taman Eden ya. Saya bekerja di ladang. Ladang mana? Ladang Tuhan. Luas enggak? Berapa hektar? Luas sekali. Dimanapun aku diutus, di situlah aku punya ladang. Luar biasa ya, tuan tanah ini. Nah itu dia. Jadi saudara, itulah cara merayu cewek. Kalau kamu jadi istriku, kamu harus siap melakukan 3M. Bukan menguras, mencuci dan menutup. Nah, tapi itu tadi ya, membantu untuk menjaga taman, lalu membantu untuk beranak cucu. Ya, bukan kalau kamu nggak mau bantu saya beranak cucu, saya pakai orang lain untuk bantu beranak cucu, ya jangan gitu ya. Beranak cucu itu adalah menciptakan generasi-generasi yang siap untuk memuliakan Allah, itu makna. Nah,
juga membantu untuk membangun persekutuan dengan Allah dalam kehidupan. Nah, itu dia tujuan menikah itu nanti, saudara, seperti itu. Oke, satu lagi. Ayat 22. Minta tolong dibacakan tadi di sini ya. Sekarang sini. Pak Matius, bacakan ayat 22. Ben adalah Nabi Hatsela, Aser, Kami, Adam, Beasa, Budi, ada El, Adam. Dan Tuhan Allah membangun manusia yang diambil dari manusia ke dalam seorang perempuan, dan dia membangun kepada manusia. Ya, di situ ada kata membawa ya. Menarik di situ. Dan dia membawanya kepada manusia. Setelah membangun tulang rusuk tadi, ini kayak bahasa antropomorfisme, seolah-olah Tuhan itu sedang dari tulang rusuk lalu kemudian membangun seperti orang yang membuat patung begitu ya. Lalu sudah jadi lalu dibawa. Ini lu ada nih, ya kan begitu ya. Ini kayak bahasa antropomorfisme. Allah itu seolah-olah bertindak seperti seorang manusia yang sedang memahat patung lalu membawanya kepada kepada Adam tadi. Sebenarnya kalau kita perhatikan gagasan yang ditunjukkan oleh penulis dengan kata membawa ini menekankan bahwa Tuhan itu memenuhi kebutuhan Adam yang pada ayat sebelumnya telah menyadari kesendiriannya. Ya, di ayat yang ke-20 ya, tidak ada penolong yang sepadan dengan saya. Dia sudah menyadari kebutuhannya, dia butuh sesuatu dan Tuhan menyediakan kebutuhannya. Maka saudara, kalau saudara memohon kepada Tuhan, memohonlah sebagai orang yang betul-betul membutuhkan apa yang saudara mohonkan itu. Bukan memohon sesuatu yang saudara inginkan. Beda ya? Beda antara orang yang berdoa memohon sesuatu yang dia inginkan dengan memohon sesuatu yang dia butuhkan. Yang sering terjadi, apa yang kita inginkan itu yang kita minta, bukan apa yang kita butuhkan. Oke. Ini juga memberi kesan bahwa Allah mempercayakan diri Hawa kepada Adam sebagai penanggung jawab. Ini dia. Ketika dia menyerahkan kepada Adam, nah disitulah berarti Hawa itu diberikan kepada Adam untuk dijaga, untuk bertanggung jawab terhadap Hawa itu. Saudara, sekali lagi kalau saudara nanti sudah mendapatkan eser kenegdo, tidak hanya cukup membuatnya menjadi nih tugas kamu 3M, tapi apa? Tugas saudara adalah menjadi penanggung jawab. Ini loh, jangan lupa. Maka 1 Petrus mengingatkan kita, hai suami-suami, apa? Kalau istri disuruh inner beauty, suami itu benar-benar memperlakukan istrinya sebagai seorang yang terhormat. Jangan pernah merendahkan istrinya. Jangan pernah memperlakukan istrinya. Ketika istrinya mendapatkan masalah, suamilah yang bertanggung jawab atas masalah itu. Sekali lagi ada filsafat Jawa yang mengatakan istri itu swarga nunut neraka katut. Istri itu swarga nunut neraka katut. Artinya apa? Surga itu numpang, neraka itu katut itu terikut. Artinya kalau suaminya masuk surga, dia akan sekedar menjadi numpang saja karena suaminya masuk surga. Tapi kalau suaminya masuk neraka, dia akan terikut masuk ke neraka. Itu filsafat Jawa. Artinya apa? Artinya suami itu
benar-benar akan menjadi pemimpin seorang wanita. Apapun yang dia alami, ya wanita itulah juga yang akan menerima itu. Apakah saudara menemukan hal yang lain sekarang? Kenyataan yang lain, kesenjangan mengenai fakta ini. Apa yang dikehendaki oleh Allah, tapi apa yang terjadi pada masa sekarang? Apakah saudara berjumpa dengan kesenjangan itu? Oke, contohnya? Pinjol, bagaimana? Istrinya itu mungkin mau berusaha masuk di terus ya mungkin buka usahanya dalam terus kedepannya ternyata usahanya itu ada kendala ya banyak banget dan di situ suaminya udah lepas itu urusan istri. Terkadang ada yang kita temukan. Ada suami yang mau makan istrinya semua, ada yang terlepas itu urusan sendiri urusan. Bahkan dia bilang sama peminjam, orang yang memberikan pinjaman, siapa suruh kau kasih pinjam istriku uang? Saya tuh sudah tahu istri saya seperti apa. Jangan kau pinjam istri saya udah tahu gimana cara dia pegang uang. Begitu ya. Itu bagus, contohnya bagus. Itu lagi bentuk tanggung jawab yang seringkali dilalaikan oleh suami. Mengurus anak. Gimana? Karena dia kan terkadang kami sebagai laki-laki. Kami kita sebagai Oke, kita ya, saya laki-laki loh. Jadi sebagai laki-laki terkadang ya seperti kami sekarang masa-masa ini terkadang jatuh di dalam dalam hubungan seksual yang dalam pernikahan itu terkadang seorang laki itu anak lihat anak. Ya. Kalau sudah betul. Perkelian dalam rumah tangga itu lihat anakmu, kamu nggak didik, kamu nggak didik anak. Ya betul itu. Dia merasa diri karena dia itu suami tua. Saya kepala keluarga, saya akan mencari uang. Nah, kau tugas kamu di rumah itu mendidik anak. Dia tidak mau sama-sama dengan istri untuk mendidik anak, tapi di saat anak jatuh dia menyalahkan. Iya juga betul. Kalau ada anaknya yang nakal, disalahkan istrinya. Di saat anaknya dapat juara, pamer sama-sama. Anak siapa dulu, ya kan? Betul. Tapi kita diingatkan tentang tanggung jawab seorang laki-laki ya, ketika diberikan eser kenekdo tadi, menolong yang sepadan, itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita jaga, untuk kita hormati. Memang tugasnya adalah membantu, bukan berarti dia yang bertanggung jawab semua hal terkait dengan kegagalan-kegagalan dan kesulitan. Jadi ini pelajaran yang sangat berharga buat kita ya. Saudara nanti akan bertemu dengan eser kenekdo, perlakukan dia sebagai sesuatu pemberian berkat Tuhan, karena kita butuh. Dan Tuhan ingin dia menjadi penolong bagi kita dalam 3M tadi. Oke, hari ini saya akan berhenti sampai di sini karena saya harus mempersiapkan diri untuk pelayanan kapel hari ini ya. Oke, kita akan lanjut di ayat 23 minggu depan. Selamat pagi.